Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca Alhamdulillah, karena di kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dengan Anda di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja keselamatan dan kebahagiaan dan kesejahteraan menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten ini saya akan membaca kitab Syarhu Kifaratul Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, yang mana bab ini menerangkan tentang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa kontennya? Yuk ikuti saya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat ini memiliki pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Selawat secara bahasa yaitu artinya doa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara selawat secara istilah yaitu merupakan rahmat yang sempurna yang dijadikan sebagai doa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para malaikatnya, apalagi kita sebagai umatnya, tentu saja lebih berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dari ayat tadi, wal ayatu tadullu ala wujubi sholati wassalami alaihi fil jumlati. Ayat tersebut menunjukkan tentang kewajiban salawat dan salam terhadap Nabi Muhammad SAW sekaligus seperti itu. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Karena salawat itu bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi,
laulaka lama khalaqtul aflak, jika saja tidak karena engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, jika saja tidak karena engkau wahai Muhammad, niscaya saya tidak akan menciptakan alam semesta. Jika saja tidak karena Nabi Muhammad, alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah perbanyaklah berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan dari berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. An Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min du'ain illa bainahu wa bainasy syama'i hijabun. Tidak ada doa kecuali di antara doa dan langit itu ada penghalangnya. Jadi doa itu di antara doa dan langit itu ada penghalangnya. Kapan penghalang itu terbuka? Hatta yusalla anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali penutup itu terbuka jika doa itu dibacai sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla alaihi yahriqu dzalikal hijaba wa yadhalud du'a. Kalau orang itu di awal doa membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka penghalang itu akan terbuka. Jadi kalau sudah penghalangnya itu terbuka, maka doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kalau doa Anda mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di awal doa atau di akhir doa harus disertai dengan pembacaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terus berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, misalnya, wa fil akhirati hasanah. Terus akhirnya diberi bacaan sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Itu doa yang diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di awal doa dan di akhir doa itu harus disertai dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa illam yusalli raja'ah du'ahu, jika orang yang berdoa itu tidak membaca sholawat di awal atau di akhir, maka doanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Makanya kalau berdoa itu diawali dengan pembacaan sholawat dan juga diakhiri dengan pembacaan sholawat. Kalau Anda mau selamat, kata Rasulullah SAW, perbanyaklah dari membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah SAW qala awlan nas bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat yaitu orang-orang yang banyak sholawatnya kepada Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang banyak sholawatnya kepada Rasulullah SAW nanti di hari kiamat akan dekat bersama Rasulullah SAW. Maka dari itulah kalau kita sudah tahu tentang keistimewaan dari sholawat kepada Rasulullah,
wa yanbaghi lis-sahsi fa idza shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam bi akmalil halak, pantaslah bagi orang-orang yang berselawat, pantaslah bagi kita-kita kalau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara yang sempurna dengan memakai cara yang sempurna. Artinya caranya harus benar. Jadi kalau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu caranya harus benar. Seperti apa benarnya itu? Yang pertama, mutahhiron, orang yang membaca selawat itu harus mempunyai wudhu atau harus suci dari hadas kecil atau dari hadas besar, yang pertama. Terus yang kedua, mutawaddiun, harus punya wudhu. Orang yang membaca sholawat itu tata caranya harus berwudhu. Cara yang ketiga, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Orang yang membaca sholawat itu harus menghadap kiblat. Yang keempat, mutafakkiran fi dzatihi sadiyah. Yang keempat yaitu berpikir tentang kemuliaan Nabi. Syarat yang kelima, wa ayyurattilal hurufa, bacaan kholawat itu, bacaan sholawat itu hurufnya harus ditartilkan atau harus diperjelas. Hurufnya itu harus diperjelas. Itu tata caranya membaca sholawat. Terus selanjutnya, wa alla yu'ajjilah fil kalimati, di dalam membaca kalimat-kalimat sholawat itu jangan sampai terburu-buru, harus pelan dan sopan, tidak boleh bentak-bentak ketika membaca sholawat. Kita itu tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh terburu-buru, harus pelan dan makhorijul hurufnya itu harus jelas, seperti itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum alayya fa ahsinus sholata." Maka apabila Anda itu berselawat kepadaku, maka perbaikilah selawat Anda. Yang pertama itu cara memperbaiki selawat, harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, harus berwudu, menghadap kiblat, terus berpikir tentang kemuliaan Nabi, dan menartirkan bacaan-bacaan selawat itu diperjelas dan tidak terburu-buru, seperti itu. Itu teknik dari membaca selawat yang benar. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang Yahudi mencuri unta dari milik orang Muslim. Namun anehnya, orang Yahudi tersebut malah menuduh orang Muslim yang mencuri unta, seperti itu. Bahkan orang Yahudi tersebut telah menghadirkan 4 saksi yang munafik sebagai saksi di persidangan. Untuk diajukan di dalam persidangan, maka seorang Yahudi itu mengumpulkan 4 saksi agar mereka itu mendukung Yahudi tersebut. Selanjutnya di dalam persidangan, Nabi Muhammad SAW memutuskan bahwa unta itu adalah milik si Yahudi. Kenapa? Karena telah diperkuat, orang Yahudi itu diperkuat oleh 4 saksi. Padahal nyatanya yang mencuri orang Yahudi itu sendiri, akan tetapi menuduh orang Muslim.
Karena Nabi telah percaya kepada orang Yahudi dan keempat saksinya, sehingga hukuman potong tangan itu dijatuhkan kepada muslim tersebut yang dituduh pencuri seperti itu. Namun di dalam hati si muslim seolah-olah tidak bisa menerima keputusan dari Nabi Muhammad SAW yang sangat membuat bingung hati muslim tersebut. Sehingga si muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa seperti ini, ya Allah, penolongku, Engkau adalah Maha Mengetahui, Engkau bahwa aku ini tidak mencuri unta tersebut. Itu di dalam doanya. Kemudian si muslim berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, keputusan engkau itu sudah benar, namun aku memohon kepada engkau, wahai Nabi, kata si muslim tersebut, sudilah engkau bertanya terlebih dahulu kepada unta itu, apakah saya ini seorang pencuri unta atau tidak. Terlebih dahulu sebaiknya Nabi itu bertanyalah kepada unta tersebut, kata si muslim. Kemudian Rasulullah SAW mengabulkan kepada permintaan si muslim itu. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada unta, bertanya seperti ini, wahai unta, sebenarnya engkau ini milik siapa unta? Apakah anda itu milik si Yahudi? Apa engkau milik dari orang muslim ini? Kata Rasulullah kepada si unta. Dengan izin Allah, unta tersebut berbicara kepada Rasulullah SAW, berbicara seperti ini, sebenarnya saya ini memang betul milik si muslim ini, Rasulullah. Dan si unta itu menuturkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa 4 saksi yang dihadirkan oleh orang Yahudi tersebut, Nabi, semuanya itu pendusta, semuanya itu orang jahat. Itu tidak benar, kata si unta, menuturkan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada si muslim tadi, dan Nabi merasa kagum kepada muslim tersebut, sehingga Nabi berkata seperti ini, coba jelaskan kepadaku, amalan apa yang engkau amalkan sehingga Allah menolongmu. Dengan adanya unta ini bisa berbicara seperti ini, itu pertolongan dari Allah. Coba terangkan, jelaskan pada saya, kata Nabi, amalan apa yang kau gunakan, kata Nabi Muhammad kepada muslim tersebut. Lalu si muslim itu menuturkan kepada Nabi Muhammad SAW, amalan saya setiap malam, Nabi, sebelum saya tidur, kupastikan berselawat kepada engkau, Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya sebanyak 7 kali saja. Jadi orang tersebut yang bilang kepada Nabi bahwa sebelum tidur setiap malam itu hanya membaca sholawat 10 kali saja. Mendengar pengakuan dari si muslim, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, najauta minal qada'i fid dunya wa tanju min adzabil qabril uqba. Kalau begitu di dunia ini engkau sudah selamat dari hukum potong tangan, dan di akhirat kelak kau akan bebas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, bi barakati sholatika alayya, itu semua berkah dari sholawatmu atasku. Anda itu di dunia diselamatkan dari hukum potong tangan, dan di akhirat
engkau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda sudah tahu tentang fadilah selawat 10 kali saja bisa menolak bala di dunia, dari menyelamatkan muslim dari hukuman potong tangan tadi yang dituduhkan oleh orang Yahudi pencuri sebab selawat, maka kata Rasulullah, fa'aksiru minas sholati ala hadan nabi karim, maka perbanyaklah kalian itu dari membaca sholawat kepada Nabi yang mulia. Karena apa? Li'annahu huwal wasitatul udma lana, karena Nabi Muhammad SAW adalah pelantara yang besar bagi umatnya, fi kulli nikmatin, di dalam segala nikmat. Jadi karena Rasulullah itu adalah pelantara yang sangat besar dari berbagai nikmat. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silakan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga Anda itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Harapan saya, apabila ada kritik dan saran, disilahkan ditulis di kolom komentar yang telah tersedia. Insya Allah bermanfaat. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.